Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik story Lilin Merah pada kali ini. Dan jangan lupa kalian klik tombol like, komen, dan subscribe agar Lilin Merah bisa menghadirkan cerita horor yang lebih mencekam selanjutnya. Dan selamat mendengarkan. Nama aku Ega. Saat ini aku magang di salah satu kantor yang ada di kota Bengkulu, yaitu Padang Harapan. Dikarenakan tempat tinggalku jauh, maka aku harus mencari kosan yang tidak jauh dari tempat magangku. Aku sekolah di salah satu SMK yang ada di Kabupaten Sloma, yang mana jarak antara rumah dan tempat magangku harus menempuh kira-kira 1 jam lebih. Kisah ini dimulai di mana aku mengekos di salah satu kosan yang ada di Bengkulu. Sebenarnya sih kosan ini bukan aku yang cari, lebih tepatnya direkomendasikan oleh kakak temanku yaitu Pani. Aku tertarik ngekos di sana dikarenakan tempatnya tidak jauh dari tempat magangku. Cukup menempuh 10 menit dengan berjalan kaki. Aku sudah sampai di tempat magangku dan harganya sih lumayan murah. 1 bulan aku tinggal di sana, semuanya berjalan normal. Aku sudah mulai beradaptasi dengan orang-orang di sekitarku. Ditambah lagi dengan ibu kosan yang ramah dengan aku. Cerita dimulai di mana aku terbangun waktu tengah malam. Aku ingat betul waktu itu malam Sabtu, di mana aku mendengar seorang yang sedang menaik tangga, dan suara pincangnya itu sangat jelas terdengar, dan rupanya bukan cuma aku aja yang mendengar. Aku yang ketakutan tiba-tiba membangunkan teman sekamar yaitu Esti. Es, bangun dong. Kamu dengar gak suaranya? Iya. Iya, aku dengar kok. Suara siapa ya? Palingan itu orang sebelah tuh yang mau ke WC. Gak mungkin lah. Masa orang ke WC tengah malam gini? Ya kan? Bisa jadi dia kebelet. Udah, ayo tidur lagi. Besok kita kesiangan. Lalu aku dengan Esti melanjutkan tidurku tanpa menghiraukan suara itu lagi. Dikarenakan kami beranggapan mungkin suara itu berasal dari kamar sebelah. Jadi kami melanjutkan tidur kamar lagi. Keesok malamnya, masih di tepat waktu yang sama, yaitu tengah malam, aku kembali terbangun mendengar suara itu. Dan suara itu masih jelas banget terdengar. Suaranya itu seperti kakinya itu terselok-selok. Aku jelas ketakutan pada malam itu. Sebenarnya sih aku mau membangunkan Esti, tapi aku gak tega. Lalu aku beranikan diri ini untuk melihat keluar. Dengan rasa takut, aku memberanikan diri menuju tangga, memastikan siapa yang ada di sana. Dan ketika aku keluar, aku tidak melihat siapa-siapa, dan aku lihat semua seluruh kamar anak yang tertutup. Aku langsung berlari ke kamar. Aku kunci pintu kamar pun. Aku langsung tidur di tempat tidurku dan aku tutupin telingaku dengan bantal. Berusaha jangan sampai suara itu kembali terdengar. Pernah kejadian di mana suatu malam di saat kami dengan Hesti itu sedang mengerjakan tugas lembur, yaitu tugas magang kami. Kami mendengar seseorang ada yang sedang mencuci piring di ruang dapur. Suaranya sangat keras. Kami pun penasaran untuk melihat siapa sih yang sedang mencuci piring di sana. Dan ketika kami keluar dan ternyata tidak siapa-siapa, aku dengan Esti pun turun untuk lebih memastikannya. Kebetulan ruangan dapur kami itu berada di luar. Jadi kalau misalnya mau ke sana harus turun tangga dulu. Dan benar, ternyata tidak ada. Aku dan Esti langsung berlari menuju ke kamar, memilih langsung tidur dan tidak melanjutkan lagi tugas magang kami karena ketakutan. Ada suatu kejadian di mana waktu itu malam Jumat. Aku terbangun dikenakan kebelat pipis.
Aku langsung turun tangga menuju WC. Di saat aku lagi buang air, aku mendengar seseorang yang lewat di depan pintu WC ku. Aku langsung keluar. Aku melihat Pani sedang berdiri di atas tangga. Lalu aku tanya, "Pan, kamu lagi ngapain?" Tidak ada jawaban sama sekali. Mukanya datar dan pucat. Lalu dia pergi meninggalkanku. Aku pun kaget. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung memasuki kamar dan melanjutkan tidurku. Keesok harinya, aku pun bertanya sama Pani. Ternyata yang aku lihat itu bukan Pani. Kata Pani, dia tidak kemana-mana semalam. Itulah yang membuat aku lebih ketakutan. Hal serupa juga dialami oleh Hesti, tetapi dia lebih parah dari aku. Hesti melihat wanita berpakaian lusuh duduk di depan WC. Wanita itu menatap Hesti sambil tersenyum kosong. Hesti terjatuh pingsan. Untung di sana ada anak kosan yang lainnya yang juga mau ke WC. Aku pun seketika panik. Semenjak kejadian itu, Hesti jatuh sakit seminggu, sehingga membuatnya harus pulang ke rumahnya. Ternyata hal serupa juga sering dialami oleh anak-anak lainnya, tetapi mereka cuma mendengar suara telapak kaki di tangga ketika malam. Tetapi kejadian itu tidak sesering seperti kami. Setelah hampir 3 bulan aku tinggal di sini, sering sekali cerita bermunculan dari anak lain-lainnya, termasuk Pani dan Dinda. Ada yang mendengar suara orang yang ngobrol ketika malam, dan ada juga orang yang mendengar suara jeritan tangis anak bayi. Ternyata benar, kami mendapatkan cerita dari tetangga sebelah. Ternyata kalau kosan kami ini dulu adalah bekas rumah sakit. Dan kami pun juga tidak berani untuk menanyakan sama ibu kosan. Tepat 3 bulan sudah aku tinggal di sini, dan kami pun pulang dikarenakan materi magang kami sudah selesai. Setelah aku magang, aku tidak pernah lagi ke sana. Oke guys, itulah cerita pengalaman dari si Ega yang pernah tinggal di kosan bekas rumah sakit. Dan semoga kalian terhibur dengan cerita Lilin Merah kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.